keluarga Indonesia, salam kenal, saya Veronica Kristiani. Saya biasa dipanggil Kristi, saya seorang psikolog. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana keluarga dapat resilient ketika menghadapi situasi atau kondisi yang sulit lah, dapat dikatakan sulit gitu ya. Nah, seperti kita ketahui, siapa sih keluarga yang tidak memiliki masalah? Semua keluarga pasti memiliki yang namanya masalah. Apalagi situasi saat ini, situasi COVID ini, banyak sekali keluarga-keluarga yang memiliki masalah. Kita lihat dari masalah misalnya keluarganya ada yang di PHK, kemudian pengurangan karyawan dan pengurangan penghasilan gitu kan, yang berimbas juga pada pengurangan penghasilan. Kemudian juga keluarga-keluarga harus berjuang, ada juga yang terkena penyakit, terkena COVID, sehingga keluarga-keluarga itu jadi terpecah belah. Nah, sebetulnya bagaimana sih keluarga itu bisa bangkit atau resilient ketika menghadapi situasi yang sulit? Nah, seorang peneliti bernama Froma Walsh mengatakan bahwa resiliensi keluarga adalah sebuah kemampuan keluarga sebagai suatu sistem untuk bangkit dari keterpurukannya. Nah, jadi kata kuncinya adalah ketika keluarga itu mengalami kesulitan, terpuruk, dia bisa bangkit dan kemudian dia bisa memberdayakan dirinya ya di dalam keluarga itu. Nah, Froma Walsh juga mengatakan bahwa bagaimana sih keluarga-keluarga itu bisa akhirnya bangkit dari keterpurukannya. Dia sudah memberikan penelitian, sudah mengadakan penelitian selama bertahun-tahun dan menemukan tips-tips yang saya saringkan pada kali ini. Tips yang pertama, bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan dan menghadapi situasi yang sulit, yang pertama adalah memberi makna pada situasi krisis. Nah, situasi ini tidak bisa kita ubah. Situasi itu ada begitu saja. Tetapi yang membedakan keluarga itu bisa bangkit dan yang tidak adalah makna yang diberikan pada situasi itu. Kalau keluarga itu memberikan makna yang, kalau kata orang, negatif lah ya gitu ya, pastinya akhirnya keluarga itu menjadi tambah sedih, tambah tidak berdaya guna, tambah terpuruk dan sebagainya. Tapi kalau keluarga itu memberi makna yang lebih positif atau lebih memberdayakan, maka keluarga itu bisa semakin berjuang untuk dapat bangkit dari keterpurukannya. Contohnya memberi makna itu bagaimana? Misal, kalau misalnya dalam situasi pandemi COVID ini dan keluarga itu memberi makna yang memberdayakan adalah, oh pada situasi COVID ini ternyata suaminya di PHK atau terjadi pengurangan karyawan atau pengurangan penghasilan. Kemudian bagaimana keluarga itu memaknainya, misalnya oh itu berarti saya atau istrinya atau anak-anak perlu lebih banyak berjuang atau punya kesempatan untuk punya usaha, misalnya usaha sekarang kan banyak ya orang tua atau ibu-ibu yang bikin makanan lah, kemudian jualan frozen food dan sebagainya. Atau juga memberi makna misalnya, wah kalau dengan situasi COVID ini berarti ini adalah sebagai suatu sarana saya untuk dapat berkumpul keluarga yang biasanya nggak pernah kumpul keluarga, sekarang bisa kumpul keluarga. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau misalnya memberi makna yang negatif, aduh dengan situasi pandemi ini, ya udah deh berarti saya nggak bisa ngapa-ngapain, berarti wah hidup saya berhenti sampai di sini dan kemudian anak-anak saya nggak bisa makan, dia cuma sampai di situ saja dan tidak diberikan makna yang lebih memberdayakan, akhirnya keluarga itu terpuruk. Nah, kalau kita memberikan makna yang memberdayakan tadi, akhirnya keluarga tersebut bisa bangkit dan bisa memberdayakan dirinya. Kemudian tips yang kedua, memiliki pandangan yang positif. Froma Walsh mengatakan, kenapa keluarga perlu memiliki pandangan yang positif? Karena pandangan positif yang memang orang-orang bilang positif ya, saya bilang memberdayakan. Kalau keluarga memiliki pandangan yang memberdayakan, setidaknya dia optimis dalam menghadapi situasi atau permasalahan. Apakah optimis itu selalu pasti akan berhasil keluarga itu? Ya belum tentu, tapi setidaknya dengan dia optimis, dia akan punya energi lebih untuk dapat mengatasi situasi atau kesulitan sehingga dia bisa memberdayakan dirinya dengan baik. Ya. Kemudian tips yang ketiga yaitu fleksibel.
pada saat kondisi yang tidak mengenakan itu, keluarga yang bisa bangkit adalah keluarga yang bisa fleksibel, bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi, tidak kaku. Artinya kalau memang kondisinya seperti itu, oh berarti saya perlu mengubah cara, mengubah strategi, dan akhirnya bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan situasi. Kemudian tips yang keempat, keterbukaan dalam mengungkapkan emosi. Betul sekali, ketika menghadapi situasi yang sulit, siapa sih yang gak sedih, siapa sih yang rasanya gak kecewa, bahkan marah, terpuruk, dan sebagainya. Semua keluarga atau semua individu pasti mengalami satu emosi yang bergejolak. Nah, keluarga yang bisa resilient adalah ketika mereka bisa mengungkapkan emosinya kepada anggota keluarga yang lain atau mungkin kepada keluarga yang lain. Setidaknya dia paham tentang emosinya, mampu mengenali emosinya, dan bisa mengekspresikan emosinya itu dengan cara yang tepat. Tapi kalau misalnya ada masalah, mengalami situasi sulit, kemudian keluarga itu tidak, atau salah satu anggota keluarga tidak bisa mengekspresikan emosinya, padahal tuh di hati udah kesel banget, marah gitu ya, kecewa, yang terjadi adalah mempengaruhi semua hal yang di dalam keluarga itu. Misalnya ayahnya sedih, marah, dan akhirnya berimbas juga kepada anak-anak dan istrinya. Demikian pula sebaliknya. Maka ketika keluarga itu mengalami satu situasi yang sulit, di sini dituntut bahwa keluarga-keluarga atau anggota-anggota di dalam keluarga bisa mengungkapkan emosinya secara terbuka, sehingga keluarga-keluarga atau anggota keluarga yang lain paham tentang situasi yang dialami oleh masing-masing anggota keluarga tersebut, dan itu adalah salah satu kunci di dalam resiliensi keluarga. Kemudian tips yang terakhir yaitu penyelesaian masalah yang kolaboratif. Nah, tadi saya katakan siapa sih yang gak ada masalah? Pasti setiap keluarga atau setiap individu punya masalah. Yang gak punya masalah kadang-kadang juga cari-cari masalah, ya kan? Nah, makanya Fromm-Wals mengatakan bahwa penyelesaian masalah atau pemecahan masalah yang kolaboratif ini akan membantu keluarga-keluarga untuk dapat menemukan satu hal, satu solusi yang memberdayakan diri. Jadi di dalam keluarga fokusnya adalah bukan hanya masalahnya, tapi fokus pada pemecahan masalahnya, dan itu dilakukan secara bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain, sehingga disinilah saling bahu-membahu, saling bekerja sama, dan fokus pada bagaimana mencari solusi, bagaimana mencari alternatif pemecahan masalah, sehingga mereka bisa sama-sama bekerja sama dalam memecahkan masalah, sehingga juga keluarga dapat resilient. Demikianlah keluarga Indonesia. Di situ ada tips-tips tentang bagaimana keluarga bisa tetap resilient di situasi yang sulit. Dan silahkan kalau ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang nanti kita bisa diskusikan, yang kita bisa diskusikan dan pecahkan bersama-sama, nantikan di video-video selanjutnya. Terima kasih.